Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Rektor Universitas Semarang menyerahkan langsung bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi kepada masyarakat Dukuh Deling, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penyerahan ini menjadi bentuk sinergi USM dalam mempererat silaturahmi dan kerjasama dengan Kabupaten Demak. Universitas Semarang menyerahkan bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi kepada masyarakat Dukuh Deling, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak baru-baru ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban diserahkan langsung oleh Rektor USM Dr. Supari STMT beserta jajarannya kepada pengurus takmir Masjid Al-Huda. Penyerahan hewan kurban ini menjadi bentuk sinergi USM dalam mempererat silaturahmi dan kerjasama antara USM dengan Kabupaten Demak. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan, penyerahan hewan kurban ke Desa Surodadi Demak ini menjadi bukti keberlanjutan kerjasama antara USM dengan Kabupaten Demak yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akhirnya 3 sapi dengan Kabupaten Demak khususnya Desa Surodadi, sehingga ke depan bisa saling menguatkan program. USM juga menguatkan program Desa Surodadi, Kabupaten Demak. Surodadi, Kabupaten Demak juga menguatkan program-programnya USM, khususnya dalam bidang akademik, pendidikan, penelitiannya, dan pengabdian masyarakatnya. Dan semua akan dikembalikan kepada bagaimana masyarakat Surodadi, Sayung, Demak ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nanti apakah dalam penelitiannya, apa yang perlu dikembangkan, nanti warganya juga sekolahnya ke USM, setelah itu kembali membesarkan. Hewan kurban akan diberikan pada 320 kakak yang ada di Dukuh Deling, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ketua Takmir Masjid Al-Huda Sulistyo Wibowo menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada USM yang telah memberikan hewan kurban pada masyarakat setempat. Kami di sini yang biasanya kurban tahun cuma paling 1 ekor sapi, maksimal 2 ekor sapi, sekarang ditambahin 1, alhamdulillah sekali. Di sini warga ada semuanya 320 kakak. Jadi sapi ini akan kita olah, kita jadiin 320 pack. Untuk pemotongannya besok, mungkin sekalian langsung sampai sore kita bagikan. Jadi kita sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali. Saya mewakili warga Surodadi mengucapkan terima kasih sekali yang tak terhingga. Semoga USM selalu jaya. Terima kasih. Hadir secara langsung dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina, Presiden Prabowo perlihatkan dukungan pemerintah pada prestasi olahraga nasional yang kini semakin nyata dan menyeluruh. Kemenangan Timnas Indonesia ini menjadi suntikan semangat menuju babak selanjutnya. Stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah puluhan ribu supporter, hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol dukungan negara terhadap ambisi besar Indonesia menembus panggung sepak bola dunia. Laga ini menjadi penentu nasib bagi Indonesia di grup C usai Australia memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Jepang. Presiden Prabowo mengungkapkan setelah meraih kemenangan atas Cina, perjalanan Timnas Indonesia masih dipenuhi dengan tantangan. Ya, kita bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang, dan tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Oh tuh Pak. 2 kali nonton 2 kali menang Pak. Peruntungan ini Bapak. Hoki apa katanya? Kata Pak Erick hoki Pak.
Kemenangan atas Cina menjadi harga mati bagi Indonesia untuk menjaga peluang ke babak keempat kualifikasi. Gol kemenangan yang dicetak oleh Romeni melalui eksekusi penalti di akhir babak pertama usai Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh bek Cina Yang Zhexiang menjadi penutup paruh pertama keunggulan timnas Indonesia. China didn't really have many chances to get back into it. One shot early in the second half from Wang Yudong that Komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat. Adakan program BPJS Keliling di Semarang 2025 di tiap puskesmas dan kelurahan di seluruh kota Semarang. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Kedung Mundu pada tanggal 5 Juni 2025. Dan nampak di belakang saya ada mobil bertuliskan BPJS Keliling. Ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat. Warga saat ini dengan mudah melakukan perubahan data, pendaftaran hingga konsultasi tentang kepesertaan menjadi lebih mudah. Dan program BPJS Keliling Semarang 2025 ini merupakan program tahunan yang akan diadakan tiap bulannya dan akan berlokasi di tiap puskesmas dan kelurahan maksud saya di seluruh kota Semarang. Dan pada bulan ini, bulan Juni, pada tanggal 10 Juni berada di Kelurahan Wates, 11 Juni di 11 Juni di Puskesmas Mijen, 12 Juni di Kelurahan Karangroto, 13 Juni Puskesmas Pegandaan, dan untuk jadwal dan lokasi lainnya bisa dicek lebih lengkap di web atau akun Instagram PPID Semarang Kota. Kemudian untuk pelayanannya juga bagus, alhamdulillah hanya butuh waktu singkat, kami sudah kelar untuk mengurus JKN. Dan saran saya untuk kedepannya kaitannya dengan BPJS Keliling ini tetap berlangsung dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. BPJS Keliling Semarang 2025 dapat melayani mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang untuk hari Senin hingga Kamis dan hari Jumat dari 8 pagi hingga 12 siang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Erik Wisnu melaporkan. Gara-gara mengikuti aplikasi peta Google Maps, Suci warga Semarang, Jawa Tengah tersesat di tengah hutan RPH Salam, PKPH Padas, RPH Semarang yang berbatasan dengan KPH Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Jejak pukul 08.00 WIB dan ditemukan masyarakat sekitar hutan BPBD Grobogan dan SAR Perhutani Telawah Juwango Boyolali pada pukul 16.00 WIB. Korban berangkat dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah dengan mengikuti Google Maps. Dengan tujuan dari ke arah Desa Padas, Kedung Jati, Grobogan, korban melalui jalur Semarang Gubuk kemudian menuju arah Kedung Jati. Selanjutnya, korban itu melintas dari arah Gubuk melalui Google Maps hingga sampai di perbatasan desa yang berbatasan dengan Kedung Jati, Grobogan. Sesampainya di Kedung Jati, dia masih mengikuti Google Maps tersebut hingga masuk ke dalam hutan, hingga tersesat di wilayah hutan hingga ditemukan warga sekitar, serta SAR Perum Perhutani KPH Telawah dan BPBD Grobogan. Cuma ini aja agak-agak bertanya-tanya kok jadinya ini kok ke hutan saya gitu. Harapannya gimana Bu dengan adanya seperti ini Bu? Ya mungkin itu tadi daerah yang sana atau dikasih papan petunjuk lah ibaratnya gitu. Jadi orang-orang yang orang luar ya katakanlah orang luar yang mau ke katakanlah ke sekarang ini ke Kedungdal itu nggak sampai tersesat karena itu tadi saya mengikuti Google Map lah kok ternyata itu di hutan. Jadi mungkin ini bisa jadi evaluasi juga ya. Korban kemudian berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kedung Jati, warga sekitar hutan, Babin Kamtipnas, serta dari Babinsa Kedung Jati di dalam hutan turut petak 242 RPH Salam, BPKPH Padas, KPH Semarang pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban dalam keadaan selamat, sedangkan sepeda motor korban diketahui BBM-nya telah habis. Tadi ada ibu-ibu kesasar di tengah hutan, Pak. Terus? Dan saya kan dikasih info sama itu Pak perangkat itu tadi, saya dicari di rumah. Nah, terus saya suruh nyari. Lihat setelah itu saya menemukannya itu di gubuk, di tengah gubuk. Perhutani dari KPH Telawah mendapat informasi dari tim TRC Grobogan
Tadi saya dihubungi TRC minta tolong untuk dipandu ke titik orang hilang. Kebetulan lokasinya memang perbatasan dengan KPA Telawah. Jadi lokasinya di KPA Semarang berbatasan dengan KPA Telawah. Kami bersama koordinasi dengan petugas dari Perhutani KPA Semarang berkomunikasi untuk bareng-bareng kita mencari. Di balik sajian gulai dan sate yang menggugah selera saat Idul Adha, ada tangan-tangan terampil warga Kampung Bustaman, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang tak hanya menyembelih dan mengolah daging kambing, namun juga ahli dalam membersihkan kepala dan kaki hewan kurban. Jasa ini dikenal warga sebagai bengkel kepala dan kaki. Kampung Bustaman memang dikenal sebagai pusat penyembelihan kambing sekaligus penyedia masakan olahan khas seperti gulai dan sate kambing. Tradisi jasa bengkel kepala dan kaki ini ternyata telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kampung. Anita, salah satu warga yang sudah menekuni bidang ini sejak usia 25 tahun, menceritakan pengalamannya. Ia mengaku belajar dari kakek buyutnya dan kini mahir membersihkan kepala dan kaki hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, Anita mendapat pesanan pembersihan kepala dan kaki hewan kurban yang sangat ramai dengan harga Rp450.000 per potong kepala sapi dan Rp75.000 hingga Rp90.000 per potong kepala kambing. Dengan banyaknya pesanan jasa pembersihan kepala dan kaki hewan kurban di Bustamin, warga dapat mengantongi penghasilan yang cukup besar, bahkan mencapai Rp500.000 per hari. Tak jarang juga mereka mendapatkan pesanan yang bertambah pada hari-hari berikutnya. Kalau sapi 450, kalau kambing 75. Ya ini lumayan sih Mas. Kalau kemarin ya hampir kurang. Dari pagi. Dari pagi? Dari pagi udah tadi 2, terus sapi 2. Ini aku baru itu, kepala kambing 3-4, terus sapi 2. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan ratusan hewan kurban ke seluruh wilayah di Indonesia untuk dijadikan hewan kurban untuk Idul Adha 1446 Hijriah. Salah satunya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sapi jenis simetal dengan bobot 1,3 ton ini disembelih di Masjid Pondok Pesantren Hatsikiyah Nalum Sari, Jepara. Sebelum dilaksanakan penyembelihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jenis simetal yang diberi nama lembu Mandalika dari Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah, dicek dulu kesehatannya oleh dokter hewan dari Balai Besar Veteriner Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Kementerian Pertanian. Dalam proses pengecekan, sapi dinyatakan sehat oleh dokter hewan dan siap untuk dijadikan hewan kurban untuk umur sapi sendiri berkisar 3 tahunan. Pada saat pemeriksaan itu secara visual kita amati secara umum ya, itu bentuknya bagus, ya, gemuk. Kemudian kita lihat refleks pupilnya, dia bagus, ya, jadi refleksnya bagus. Kemudian kita buka mulutnya, tidak ada lesi sama sekali. Kemudian dilihat dari penampakan kulit, kemudian rambut dia mengkilap. Nggak ada perubahan sama sekali, jadi dia normal. Kemudian dari teracak atau kuku dia nggak ada lesi, jadi aman untuk disembelih. Sementara itu, pemilik Pondok Pesantren Hatsikiyah Nalum Sari, Jepara, KH Hayatun Abdullah Hazik mengatakan sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan 1 ekor sapi dengan bobot 1,3 ton untuk disembelih di Pondok Pesantren miliknya. Rencananya nanti daging hewan kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat setempat sekitar pondok pesantren. Untuk sapi kurban Presiden ini dapat 1.000 bungkus paket daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat setempat. Harapan masyarakat setempat bisa ikut menikmati daging kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama dari Pondok Pesantren Hatsikiyah sangat terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Haji Prabowo Subianto. Alhamdulillah ini dapat korban sapi dari Kecamatan Kembang, Desa Pendem, bobotnya 1,3. Sini nanti untuk dagingnya bagian mana coba ya? Ya, pertama dari kanan kiri kita, dari kampung kita, fakir miskin ini yang teman-teman lah. Mudah-mudahan korban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan ratusan ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1446 Hijriah yang disebar ke semua provinsi di seluruh Indonesia.
Total 985 ekor sapi yang disebar Prabowo untuk masyarakat dengan bobot seekor sapi ada yang sampai 1 ton lebih. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, bayangkan jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau meminta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di AS. Benarkah alat ini ampuh untuk membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, let's go play. Let's go play. Go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl. Catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet, yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pets. Kibble training. Alat ini sangat berguna, terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes, Dari Glen Allen, Virginia, VOA.